persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di menara doa online kita. Saya percaya saat ini Tuhan akan melawat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya Bapa, kami tersungkur di kaki-Mu. Kiranya Engkau melembutkan setiap hati kami. Kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan suara-Mu Yesus. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh,
Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari semuanya nyanyikan bersama. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Ya Yesus, Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Engkau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah, puji Dia. Mari naikkan syukur-Mu. Terpujilah Yesus, kami muliakan nama-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami naikkan syukur kami buat kebaikan-Mu.
telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, oh Yesus, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami kan tetap setia Yesus, ku tetap setia. Kami mau setia selamanya, ku tetap setia. Walau topan datang, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari angkat suara kita nyanyikan. Terlalu banyak, oh yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak, oh yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Yesus seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari semuanya lebih sungguh lagi nyanyikan bersama. Terlalu banyak, oh yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
Tuhan telah beri. Yesus. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami sepakat satu hati Tuhan untuk berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan kasihani bangsa ini. Tuhan lindungi bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan setiap kami hikmat-Mu ya Tuhan. Kami butuh hikmat-Mu ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan.
Buat setiap keluarga yang hari-hari ini sedang, ya Tuhan, mengalami banyak pergumulan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami bisa melihat ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu ya Tuhan cukup buat kami. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tuhan, pulihkan keluarga kami ya Bapa, pulihkan hidup kami Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, pakai setiap kami ya Tuhan, pakai tiap kami di masa-masa sulit ini ya Tuhan, untuk bisa menjadi berkat ya Tuhan. Ya Tuhan, berdiri ya Tuhan, buat bangsa kami, buat kota kami, buat keluarga kami ya Tuhan, buat gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Jamah anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit. Kami percaya oleh bilur Yesus, semua kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau berikan ya Tuhan tuntunan-Mu. Ya Tuhan, tuntunan-Mu buat kami, apa yang harus kami buat ya Tuhan. Sebab kami percaya mujizat itu masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin dalam mungkin minggu ini bicara tentang transformasi, tentang perubahan. Nah, hari ini saya berikan judul khotbah yaitu 3 kunci untuk mengaktifkan ekosistem ya mukjizat dalam hidup kita. Kita tahu bahwa setiap perusahaan-perusahaan yang sekarang ini bisa bukan cuma survive ya saudara, bertahan, tapi bisa bertumbuh berkembang, itu nggak cukup saudara cuma satu perusahaan tok. Ya, dia bangun satu, misalnya bisnisnya cuma handphone saja. Tapi mereka tuh sudah mainnya di ekosistem. Saudara tahu ekosistem ya. Jadi handphone, saudaraku. Misalnya, saya berikan contoh Samsung misalnya. Atau iPhone. Dia tidak cuma memproduksi handphone tok. Tapi di situnya dia juga bikin ada namanya app, bisa belanja apapun gitu saudaraku. Ya kan, dari aplikasi-aplikasinya itu. Dia bisa dapat duit dari situ. Yang berikutnya lah saudara, dia jual lagi yang namanya earphone-nya. Lalu dia jual jamnya, dia jual TV-nya, dia jual segala perangkatnya. Lalu semua pada yang bikin-bikin aplikasi. Jadi satu ekosistem gitu saudaraku. Jadi ketika orang beli ini, dia bisa dapetin segala macam. Saya kasih contoh lagi tentang gereja. Ya saudara, ketika gereja Tuhan percayakan dengan satu ekosistem, saudara. Dari mulai ibadah raya, di situ ada musik, ada WBI lah, ada UMAS lah, ada KUL, ada lain sebagainya. Tapi di luar itu lagi ada sekolah, mungkin ada panti asuhan. Itu satu ekosistem, saudaraku. Begitu pula ketika Tuhan memberkati setiap kita, enggak angsi karena dengan doa kita, dengan usaha kita, lalu dia bisa buat kita berhasil. Enggak, ada satu ekosistem yang kita harus pelajari. Saudara, hari ini. Nah, dalam minggu ini saya sudah bahas tentang perkataan. Mari kita akan lihat ayatnya dulu saudara ya. Ayatnya dulu. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, sini saya mau bicara ekosistem. Saudara, pohon nggak bisa cuma sekedar berbuah saja. Dia butuh apa saudara? Dia butuh tanah. Dia butuh apalagi bisa ditanam di mana, di tepi aliran air. Di sini inilah hidup saudaraku yang spesius. Nah, hari ini saya akan bahas tentang ekosistemnya itu adalah apa. Ini yang bilang sampai kita dipanggil Tuhan. 3 faktor ini harus terus diperbaiki. Terus kita bertumbuh dalam 3 hal. Yang pertama akarnya. Akar itu apa? Hati.
Katakan amin. Akarnya itu hati. Ya saudaraku. Yang kedua itu perspektif. Ya, cara kita melihat atau memandang atau berpikir. Ya, yang ketiga adalah apa? Kata-kata. Ini ekosistemnya saudaraku. Ketika Tuhan mau pakai hidup saudara untuk menjadi saluran berkat. Ketika Tuhan mau memberkati hidup saudara, saudaraku ya kan, maka tiga hal ini yang harus ya kan selaras dengan siapa saudaraku, ya kan, dengan hati Tuhan, dengan cara pandang Tuhan, pikiran Tuhan atau kehendak Tuhan, dengan cara daripada firman Tuhan. Makanya istilahnya amin, kata amin itu kata apa saudara? Ya, saya setuju, sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Dengan kata lain, homolegeo. Jadi harus sama semuanya, selaras. Nah hari ini kita akan bahas, simple saja saudaraku untuk jadi bahan renungan kita. 3 kunci mengaktifkan ekosistem mujizat dalam hidup kita. Kita bisa terjemahkan ekosistem mujizat itu ekosistem berkat atau apapun, hidup yang berkelimpahan dan apapun itu. Yang pertama adalah apa? Hati yang diubahkan. The root, saya bilang ini akarnya. Karena hati yang benar menciptakan akar yang kuat. Akar yang kuat dan sehat itu satu jaminan. Kapan, saudara gak usah khawatir tentang kehidupan pasti berbuah. Katakan amin. Makanya dalam ayat Amsal 4 ayat 23, ini ayat yang sangat terkenal. Disebutkan apa saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Semuanya dari hati. Makanya saudara, setiap kali Tuhan mau mengubah hidup seseorang atau hidup kita, yang pertama dia jama adalah hatinya. Lalu tiba-tiba akan berubah cara pandangnya, cara bicaranya, saudara. Nah itu penting. Ya, kita harus tahu. Ya, jadi hati ini adalah akarnya atau fondasinya, saudaraku. Kalau hati kita benar, ya kan, maka hal itu akan menjamin, saudara, karakter kita mampu menerima apa? Berkat dan mujizat dari Tuhan. Katakan amin. Saya berikan contoh di sini tentang Saul dan Daud, saudara. Saul, saudara, dia dipilih untuk menjadi raja pertama Israel. Saudara, itu namanya berkat dalam bentuk posisi, jabatan. Tapi karena hatinya gak pernah mau diubah. Saudara, hati gak pernah diubah. Betul dia pernah diurapi, saudara. Makanya orang ketika dia urapi, ya kan, orang melihat, Saul jadi berubah. Tetapi saudaraku, dia gak imbangi dengan hati, saudaraku ya. Hatinya masih terus dipenuhi dengan apa? Kecemburuan, iri hati, pemberontakan, kesombongan. Saudaraku, akibatnya apa? Saudaraku, Tuhan copot dia jadi raja. Akibatnya berkat berubah menjadi apa? Kutuk buat dia. Sebaliknya kita lihat Daud. Daud diproses hatinya. Ya saudara, di padang belantara. Hatinya Daud, saudara, ketika dia disuruh jadi gembala kambing domba. Ini satu pekerjaannya seperti kayak kamu dibuang gitu, saudaraku, ya kan? Sedangkan kakak-kakaknya semuanya diarahkan oleh ayahnya Isai untuk menjadi tentara Israel. Buat Daud ketika dia disuruh jadi gembala kambing domba 2-3 ekor. Dia manfaatkan, saudara, pekerjaannya itu untuk apa, saudara? Untuk mencari Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Apakah Daud memang ini adalah pekerjaan yang diimpikan? Tidak, saudaraku. Tetapi dia kerjakan dengan segenap hatinya. Seperti untuk Tuhan. Bukan dengan keluh kesah. Bukan dengan terpaksa. Bukan dengan ogah-ogahan, biarlah semua. Saudaraku, ketika dia kerjakan dengan segenap hati. Rupanya itulah jembatan. Saudara, bagi Daud untuk diangkat oleh Tuhan. Ketika, ya kan, saudara, Daud dapat peristiwa ketemu dengan Goliat. Dia bisa bicara kepada Saul, hambamu ini gembala kambing domba. Ya kan saudaraku, ya kan setiap kali ada singa, ada beruang yang mau menerkam, aku pasang badan. Itu tanda dia kerja dengan segenap. Dan rupanya dengan kerja segenap itu jadi satu pengalaman iman bagi dia untuk menghadapi siapa? Goliat. Dan akhirnya Tuhan pakai Daud untuk menaklukkan Goliat yang membuat dia naik. Perhatikan, sekali lagi saya bicara saudaraku, ya kan? Sering kali Tuhan izinkan dalam hidup kita, ya kan?
kita dapatin kerjaan yang bukan impian kita. Ini pekerjaan ini bukanlah yang aku harapkan. Ya kan, seperti halnya Daud, dia nggak pernah berharap bermimpi jadi gembala. Sama seperti Yusuf, nggak pernah dia berharap bermimpi kerjanya jadi budak atau jadi narapidana. Tapi karena dia jaga hatinya, saya perhatikan, berkat itu bukan soal kita ada di posisi mana, latar belakang kita gimana, Tuhan lihat hati. Kerjakan dengan segenap hati. Apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya Daud bisa berdiri di hadapan Raja Saul. Dan akhirnya dia bisa menjadi raja. Buat Yusuf tidak mengimpikan pekerjaan jadi budak, jadi napi saudara. Tetapi Tuhan karena dia kerjakan dengan segenap hatinya, maka itu menjadi modal bagi dia untuk bisa berdiri di hadapan Raja Firaun. Lalu dia menjadi penguasa di Mesir. Nah hari ini saudara Kristus, saya melihat banyak orang minta berkat besar, jabatan yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Tuhan minta satu hal. Apapun yang ada hari ini, kalau kita setia sama uang kecil, maka Tuhan akan percayakan uang gede. Itu biasa gitu, setia sama uang kecil, Tuhan akan kasih uang gede. Kadang-kadang ini uangnya kecil lah, hasilnya mana cukup aku di ini. Saudara, kita gak akan pernah bisa dapatkan sesuatu yang besar. Hari ini Bapak Ibu Saudara khusus, ya kan, Tuhan mau lihat, percayakan. Kadang-kadang ini bukan kerjaan saya, tapi saudara lakukan dengan segenap hati. Tuhan harus mengubah, ya kan? Saya ada kata-kata bagus sekali, saudara. Tuhan harus mengubah siapa kita di hadapan Dia sebelum Dia mengubah apa yang kita miliki. Katakan amin. Saya melihatnya di sini tentang hati ya. Hati ini sini jadi bagaimana caranya Pak mengubah hati? Caranya gimana saudara? Saudara dan saya perlu lebih banyak waktu berdoa. Minta Tuhan jamah dan ubah hati kita. Kita harus lebih banyak nyanyi, muji, nyembah. Kalau saudara sudah bisa bahasa roh, berbahasa roh, minta saya hati yang baru. Apa sih hati yang baru? 5 hal yang selalu kita doakan. Kalau setingkat 12, masih ingat apa? Hati yang apa? Belas kasihan. Ya kan? Murah hati, kemurahan. Apalagi? Kerendahan hati. Apalagi? Kelemah lembutan dan kesabaran. Ini minta terus, ini modal. Ini yang harus diminta, diubahkan saudaraku. Ya kan? Saya percaya, ya kan? Dengan itu saudara, ini modal untuk kedepannya. Efesus 3 ayat 16-17, saya ingin akan ajak saudara untuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Artinya gini saudaraku, dalam hidup kita tiap hari, jangan seperti kita lupa, terlena ketika Tuhan angkat kita gak pernah memperbaiki akar kita. Nah, bicara akar, bicara apa? Fondasi. Saudaraku, pernah gak saudara lihat pohon yang udah besar tiba-tiba rubuh? Kenapa? Kok bisa rubuh? Masalah akar. Kita lihat satu pohon yang ada di California itu saudaraku. Akarnya tuh dari satu pohon ke pohon lagi, akarnya itu saling ngunci satu dengan yang lain. Ketika badai, sering ada badai itu di Amerika tuh. Ketika badai datang, pohon ini gak pernah ada satupun yang pernah tumbang. Umurnya udah ratusan tahun saudaraku. Kan saling ikat. Ini bicara tentang apa saudaraku? Kalau kita sama-sama sebagai satu keluarga rohani. Sama-sama saudaraku mau bertumbuh di dalam kasih, berakar. Maksudnya apa sih? Apapun yang kita putuskan. Motivasi apapun yang sedang kita kerjakan. Itu semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama. Ini kuat saudara kalau saudara diberkati apapun. Katakan amin. Yang perlu diperhatikan dari ekosistem yang kedua yang kita perhatikan adalah cara pandang. Nah, kan dimulai dari hati, timbul keinginan. Misalnya contoh, saudara mau beli apa? Misalnya saudara motor kah? Mobil misalnya. Atau saudara mau beli apa? Tas impian atau jam tangan keren saudara. Di hati kan ingin punya jam tangan. Pasti mata ini selalu apa? Cari gambar-gambar.
Cari bentuk-bentuk apa yang diinginkan oleh hati kita, betul tidak? Sampai akhirnya sudah dia liatin terus itu jam atau tas atau mobil yang dia mau cari. Tiap hari kita pergi kemana? Kita lihat mobil yang kita inginkan. Dulu waktu hati nggak muncul, kayaknya nggak ada tuh mobil muncul di jalanan. Pada waktu kita ingin beli mobil yang apa? Muncul semua mobil-mobil. Saya tahu, ini apa saudaraku? Dari sini biasanya muncul ke mata. Saya dapetin gini, kita nggak akan pernah bisa memiliki apapun jika kita tidak atau belum melihatnya. Katakan amin. Makanya kenapa kok Tuhan ketika dia waktu Abraham itu berpisah dengan Lot, masih ingat gak saudara? Apa perintah Tuhan yang pertama? Ya, pandanglah sekelilingmu. Lihatlah sejauh mata memandang kamu. Ya kan? Dari utara, selatan, barat, timur. Semuanya itu aku berikan buat kamu dan keturunanmu. Itu apa saudara? Bicara tentang cara pandang, melihat. Nah hari ini saudara ada satu kata yang Tuhan bicara. Mata adalah pelita apa? Pelita tubuh. Kalau matamu baik, teranglah seluruh apa? Tubuhmu. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada dalam padamu gelap, gelaplah. Betapa gelapnya kegelapan itu. Saya baca Matius 6 ayat 21. Tadi kita baca ayat 22, saudara sampai 23. Kan waktu Tuhan bicara tentang mata adalah pelita tubuh. Sebenarnya kalau kita lihat perikopnya tentang apa saudara? Hal pengumpulan harta. Yang dimana sebelumnya sudah berkata, di mana hartamu berada di situ. Baru tiba-tiba kok melompat tentang mata adalah pelita tubuh. Saya sedang jelaskan apa tentang saudara? Tentang perspektif. Tuhan tuh kasih tahu saudaraku. Lalu di ayat selanjutnya, kamu gak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Ya kan, kepada Allah dan kepada Mamon. Gak bisa. Kalau kamu gak mengabdi dua Tuhan, pasti yang kamu kalahkan tuh Allahnya. Kamu akan kejar Mamon ketika kamu kejar semua keputusanmu. Ya, semua motivasimu, semua pikiranmu, semua perkataanmu. Itu tentang Mamon atau tentang semuanya dikaitkan dengan uang. Matamu gelap, kamu gak akan pernah bisa melihat cara pandang seperti Tuhan melihat. Saya sangat di sini katakan amin. Nah, saya akan selalu akan diukur. Contoh saudara, saya kasih contoh tentang satu kisah yang terkenal adalah 12 pengintai. 10 pengintai, saudara, dia melihat penduduk di Kanaan, saudara tanah Kanaan. Mereka semuanya adalah raksasa. Lalu mereka lihat dirinya sebagai apa? Belalang. Lalu dia berkata saudara, dia omong saudara, terus ngomong 10 orang ini. Saudara, bahwa kita gak mungkin lah pergi sana, kita akan mati lah. Lalu dia mulai keluh kesah sama Musa. Kau nih bawa kami untuk mati, percuma saja segala macam. Satu bangsa saudara langsung dikotori. Ya kan, dengar kabar busuk ini saudara. Akhirnya mereka tidak percaya sama Tuhan. Sampai Tuhan ada keputusan, ini generasi ini tidak akan pernah masuk tanah perjanjian. Tapi ada 2 orang bernama siapa? Yosua dan Kaleb. Dia bisa melihat bahwa raksasa atau penduduk daripada tanah Kanaan, ya kan, bukan mereka yang telan kita, tapi mereka adalah makanan buat kami. Kita akan telan habis katanya. Jadi saudara, ini masalah perspektif ya saudara ya. Bagaimana Tuhan bisa tolong kita, bagaimana Tuhan bisa memberkati kita, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kita untuk kehidupan yang berkelimpahan. Itu tergantung daripada apa? Perspektif, sudut pandang, cara pandang. Yang ngerti katakan amin. Tetapi cara pandang kita, ingat saudaraku, sangat ditentukan oleh apa? Hati-hati, sikap hati kita. Kalau sikap hati kita udah selalu negatif, ya kan saudara, udah benci aja maunya, mau kecewa aja. Saudara, cara pandang kita terhadap orang itu ya selalu salah. Walaupun orang itu benar. Saya ngerti, katakan amin. Ya kan? Kalau bisa sikap hati kita ini sombong. Kalau kita lihat orang, walaupun dia lebih dari kita, lebih pintar, dia lebih bisa berguna, bisa jadi lebih berkat, kita semua akan rendahkan dia, gak akan pakai dia.
Saudara, semua cara pandang tergantung dari sikap hati. Katakan amin. Makanya ini pentingnya dimulai dari hati, saudaraku. Ya, satu hal saudaraku. Kan dari hati ini kita percaya sama Tuhan. Atau kita ragukan Tuhan. Itu keluarnya dalam bentuk apa? Cara pandang. Kita nggak pernah bisa tahu hati orang. Hanya Tuhan yang bisa tahu. Tapi kita bisa tahu lewat apa? Cara pandang dia. Cara dia berpikir. Kasih contoh. Saudara, seluruh bangsa Israel, saudara, itu mengalami satu masa yang sangat sulit di bawah pemerintahan kerajaan Saul pada waktu itu. Alkitab katakan seluruh logam-logam, saudara, semua besi-besi sudah disita sama orang Filistin. Sehingga tidak ada satupun tentara Israel yang punya senjata dalam bentuk besi. Kecuali Saul dan Yonatan. Saudara, hal yang mustahil buat mereka bisa taklukan orang Filistin. Tetapi saudara Yonatan, saudara, ini hal yang luar biasa. Saya percaya hatinya nih sama Tuhan luar biasa. Dia bergaul dengan Daud. Saya percaya dia ketepapar imannya, iman Daud, saudaraku. Ada satu kata, dia ajak saudara, ajudan dia, pembawa senjata itu ajudan pribadi dia. Dia bilang gini, ya kan? Kita maju berperang yuk, berdua aja. Yang lain sudah kalah mental, sudah jatuh mentalnya, kita aja lawan yuk. Yuk kita mulai aja kita dulu, daripada nunggu orang lain. Lalu dia berkata, satu perkataan ini jadi berkat buat saya bertahun-tahun, puluhan tahun. Untuk bisa membangun atau mengembalakan daripada jemaat di sini, saudaraku. Selalu kalau saya sudah terdesak, saya sudah terjepit, saya ngadepin hal-hal yang nampaknya buat diri saya tidak mungkin lah. Tapi saya selalu lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Ini perkataan Yonatan. Kita baca sama-sama. 1 Samuel 14 ayat 6. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal yang tidak bersurat. Kita nyeberang. Semuanya takut. Nah, ada kata-kata ini, kata-kata iman. Saya percaya ini perspektif. Ini cara pandang, saudara. Baca yang keras. 1, 2, 3. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ya kan? Jadi dengan kata lain, Yonatan melihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Ya, sekalipun tidak ada kemungkinan atau mustahil dari pihak manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu keyakinan dia. Dia percaya itu, dia punya sudut pandang itu bisa. Yakin Tuhan tolong. Pokoknya kita bertindak aja. Saya dapat dari Tuhan. Hasilnya apa saudara? Yonatan bersama dengan bujangnya berhasil menaklukkan orang Filistin yang kuat persenjataannya dan sangat banyak jumlahnya. Saudara, jadi saya ingin ajak saudara untuk melihat di sini bahwa ya iman itu tidak mengubah kenyataan dalam sekejap. Tetapi iman bisa mengubah cara pandang kita terhadap kenyataan itu. Dan saat cara pandang kita mulai berubah, kemenangan sudah 50% terjadi. Katakan amin sudah. Cara pandang, lihat orang, segala macam. Saudaraku, bisa gak kita balik saudaraku? Saya gini, kita balik dari diri kita ya. Saya satu hari, pasti dalam hidup saya pernah punya pengalaman yang sama dengan saya. Ya, mungkin kita punya bos, punya atasan. Yang orang semua bilang, orang ini susah bos itu. Susah kamu di bawah dia. Udah karirmu selesailah. Habislah, orangnya susah. Orangnya gini. Waduh. Nah, saudara Yesus Kristus. Ini ya kalau kita punya sikap hati yang percaya sama Tuhan. Bahwa rezeki kita, nasib kita, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Itu hati yang percaya. Katakan amin. Ya kan? Lalu kita aktifkan perspektif cara pandang kita. Enggak sama semua orang dia begitu. Tapi sama saya ada belas kasihan. Ada perkenan Tuhan. Pasti dia sayang sama saya. Ya kan? Apalagi kamu tahu gak? Dia ini anti banget, rasis banget.
Saudaraku, saya perkatakan sama diri saya, enggak. Justru lewat dia aku akan diberkati oleh Tuhan. Lewat dia Tuhan aku. Singkat kata apa saudaraku? Ya, saya dapetin kebaikan, kemurahan Tuhan lewat si Bapak ini. Di awal-awal saya bekerja. Katakan amin saudara. Saya bisa gitu kan. Jadi kadang-kadang ada arus utama yang melihat orang ini seperti ini. Bisa gak kita lihatnya dari sisi yang lain? Ya kan? Wah ini orangnya keras Pak. Oh ini susah segala macam. Kalau kita punya sikap hati yang benar. Makanya ketiga ini menentukan. Saudaraku, kita sudah belajar hari Minggu kemarin. Tentang saudaraku bahwa Tuhan menciptakan saudara puji-pujian. Ya kan? Yang artinya bahwa ya kan sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ya kan? Kitalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan yang diberikan otoritas untuk mencipta seperti Tuhan punya otoritas untuk mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bilang aku akan memberikan bara, otoritas untuk mencipta. Lewat apa? Ya kan? Dia berkata damai sejahtera. Aku akan menyembuhkan kamu. Jadi dia berkata gini, aku siap memberikan damai. Aku siap memberikan damai sejahtera. Aku siap menyembuhkan kamu. Tapi satu hal aku tunggu dari kamu. Apa? Perkataanmu. Keluar kata-katamu. Nah untuk bisa keluar kata-kata kan tergantung apa nih? Sikap hati kita, perspektif kita. Katakan amin. Satu hari saudara, Tuhan panggil daripada Yeremia. Sini Yeremia. Sekarang kau lihat nih apa? Kau lihat apa? Dia lihat itu buah badam. Itu pohon almond. Buah pohon almond. Mengingatkan tentang apa? Tongkat Harun. Dari tongkat buah badam almond. Yang karena hadirat Tuhan. Ditaruh di tempat hadirat Tuhan. Dia bisa apa? Berbuah. Hal yang mustahil. Dia bilang itu buah badam. Apa jawaban Tuhan? Baik sekali penglihatanmu. Baik sekali perkataan kamu. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Jadi apa yang kita ucapkan seringkali itu berasal dari apa? Cara pandang kita. Cara pandang kita ditentukan apa? Sikap hati kita. Nah hari ini saudara kalau ya kan kita sudah belajar kemarin saudaraku bahwa ya kan ubahlah kata-katamu maka Tuhan akan mengubah hidupmu. Kalau kamu mau melihat Tuhan mengubah hidupmu, ubah kata-katamu. Untuk bisa mengubah kata-kata kita harus ubah cara pandang kita. Untuk bisa ubah cara pandang, ini sikap hati diubah. Untuk bisa ubah sikap hati, banyak dengar firman. Banyak lagi baca firman dengan hati yang bersih. Dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Katakan amin. Kata-kata. Saudara bisa dapat sini? Saudara mau hidupnya berubah? Katakan amin sudah. Nah di sini kata-katanya bukan sembarang aku mau ngucap aja yang positif-positif. Seperti motivator, bukan. Saudara, bukan itu maksudnya saudara. Saya mau jelaskan bahwa Yesaya 57:19 yang berkata aku akan menciptakan bara, puji-pujian, the fruit of the lips. Ya, itu artinya apa? Dia tuh nungguin kita bicara tuh di hadapan dia. Ketika dia berikan perkataan kepada kita saudara. Dengar baik saudaraku. Ya kan? Kita ucapkan itu. Katakan amin. Saya ada saksikan kan. Kemarin hari Minggu. Bahwa Tuhan tuh. Waktu kita bicara saudaraku. Waktu ada jemaat bilang. Pak tolong bantu doa Pak. Dukung doa Pak. Untuk ini hal yang sangat malukan buat kami. Oke saya doa. Waktu saya doa saudara. Saya kepikiran. Pikiran-pikiran yang tidak pernah saya pikirkan. Tapi pikiran itu meneguhkan. Seperti jawaban atas doa. Apakah pikiran atau kata-kata itu? Saudaraku. Tidak lama lagi orang ini balik. Pulih. Selesai. Betul saudaraku. Ketemu. Sharing. Ngobrol. Konseling segala macam. Hari itu. Saudaraku. Kita doa bareng. Kata-kata yang sama. Tidak lama lagi. Kita ucapkan itu. Kita ucapkan. Saya ucapkan. Tidak lama besok. Tidak lama lagi dari hari ini. Betul saudara. Besoknya. Dia balik. Dan Tuhan pulihkan. Katakan amin. Jadi kata-kata ini. Tergantung dari perspektif. Kalau alah gak mungkin lah. Kalau kita biasa
saudaraku, punya sikap hati yang negatif, yang selalu yang salah, perspektif kita pasti salah. Perkataan kita juga pasti yang lain. Hari ini kalau kita mau rubah, saya percaya. Saudara, banyak orang bilang, aku mau rubah loh omongan aku tuh. Tapi ada aja. Kuncinya sekarang sudah tahu, harus ada ekosistem. Tuhan memberkati, ada ekosistem mujizat. Katakan amin. 3 hal. Yang pertama apa saudara? Hati. Hati harus diubahkan. Hati kita harus benar Tuhan. Apapun. Ini jaga hati ini gak gampang. Susah. Karena tiap hari kita dengar banyak hal. Ketemu orang banyak hal yang bisa melukai. Menyakiti. Yang membuat kita merasa juga bisa sombong. Saudaraku bisa minder. Bisa apa? Tuhan mau hati kita selalu baru. Katakan amin. Kita punya hati. Nah, pertama hati. Yang kedua cara pandang. Perspektif. Orang yang perspektifnya luas. Karena kalau hati kita besar, kita dengan mudah untuk bisa punya, kita akan punya sudut pandang yang lebih luas, wawasan yang lebih luas menurut saya. Untuk bisa wawasan luas, biasa gini saudara. Ada orang-orang tertentu kalau kita bicara atau ada orang bicara, kita langsung veto aja, pek, nggak ini. Karena kita udah kencang dengan apa? Pendapat kita. Kalau kita mau luaskan wawasan kita, belajar dengar, katakan amin. Untuk bisa dengar perlu apa saudara? Rendah hati. Murah hati untuk dengar. Sama lemah lembut. Amin saudaraku. Ini penting. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Saya berdoa biarlah satu hari kelak. Tuhan izinkan kita berdiri di hadapan raja-raja. Saya ingin ajak saudara untuk baca satu ayat ini saudara sebagai penutup. Ya. Amsal 22 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 22 ayat 9. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap atau unggul mahir dalam pekerjaan? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sekali lagi, Amsal 22 ayat 9. 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang. Saudara mau berdiri di hadapan raja-raja? Katakan amin. Ya harus. Satu hari kelak kita akan berdiri di hadapan raja kita. Raja di atas segala raja. Nama siapa? Yesus. Saya lagi teliti ayat ini saudara. Berdiri. Kenapa berdiri? Berdiri kan bisa pertama. Saya bisa persentase di hadapan raja-raja itu. Saya bisa kasih proposalnya. Dengan hikmat Tuhan dia berkata ya. Katakan amin saudara. Ya dah. Tujuannya untuk apa berdiri di hadapan raja-raja? Ya untuk satu tugas yang Tuhan beri. Ada 2 yang saya ingat nih baru kepikiran saya. Di Alkitab yang berdiri di hadapan raja. Siapa namanya yang pertama? Gehasi. Gehasi berdiri di hadapan raja. Saudaraku, setelah dia bertobat dan dipulihkan dari sakit ustanya. Lalu pada waktu dia berdiri di hadapan raja untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Melalui Nabi Elisa. Atas seorang perempuan Sunem. Tiba-tiba perempuan Sunem itu datang saudara. Setelah mengungsi selama 7 tahun. Dia datang lagi. Rupanya tanahnya, rumahnya sudah dikuasai oleh orang lain. Diambil oleh orang lain. Dia mengadukan itu kepada raja. Dan Gehasi berkata, inilah perempuan yang aku barusan aja saksikan kepada raja. Jadi berdiri di hadapan raja. Artinya apa saudaraku? Saudara jadi berkat. Katakan amin saudara. Karena raja itu yang ambil keputusan. Yang kedua siapa? Yusuf. Yusuf berdiri di hadapan Raja Firaun. Saudaraku. Bagaimana bisa berdiri di hadapan Raja Firaun? Cakap dalam pekerjaan. Amin. Cakap dalam pekerjaan. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang cakap dalam pekerjaan saudara. Kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Bukan orang-orang hina. Ya kan saudara. Bukan orang-orang yang hina. Tapi raja-raja. Saya berdoa. Saudara berkati dengan pesan ini. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kita bangkit berdiri. Beriku hati untuk mengenalmu. Beriku hati untuk mengasihi
yang datang mengurapiku. Beriku hati ya Tuhan, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Tutup mata yuk saudara, kita renungan sejenak. Apakah saudara mau berdiri di hadapan raja-raja untuk bisa menjadi seseorang yang menjadi saluran berkat Tuhan? Tuhan panggil kita, ayo selidiki hati kita. Biar hati kita selalu selaras dengan hati Tuhan. Kalau kita punya hati yang selaras dengan firman-Nya, dengan hatinya yang dikuasai oleh kasih Kristus, maka kita punya perspektif, cara pandang kita adalah cara pandang iman, pengharapan, kasih. Kita percaya cara pandang yang luas, sehingga keputusan-keputusan kita ambil mendatangkan kasih karunia buat setiap orang sekitar kita. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, berikan juga kami ya Tuhan kata-kata, bisa berikan kami kemampuan untuk berkata-kata hikmat, kata-kata berkat, kata-kata nubuatan, kata-kata yang menyembuhkan dan memulihkan, bahkan kata-kata yang membawa banyak orang bertobat ya Tuhan. Kata-kata yang membuat ya Tuhan setiap orang yang mendengarkan ya Tuhan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, mengasihi Tuhan, berkati ya Tuhan, jamah hati kami, jamah mata hati kami, jamah mulut kami ya Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu kuduskan setiap apapun yang kami dengar. Ya Tuhan, kami bisa memilih, memilah ya Tuhan apa yang kami dengar. Ya Tuhan, yang mana yang boleh masuk dalam pikiran dan hati, mana yang tidak perlu, supaya hati kami tetap berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa, biarlah setiap kami bisa berdiri di hadapan raja-raja, bukan berdiri di antara orang-orang yang hina. Angkat saudaraku, ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Ampuni hati kami, sikap hati yang salah, cara pandang kami yang salah, dan juga perkataan kami ya Tuhan, kami cabut dalam nama Yesus yang tidak berkenan di hati-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam ini. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam ini. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.